Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, senang, bahagia, bugar, ceria ya. Alhamdulillah hari ini hari Jumat, pimpinannya para hari, kita bisa masih diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan secara asinkronus melalui video dan tetap dengan niatan untuk menuntut ilmu. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum masuk ke dalam pelajaran hari ini, mari kita baca doa ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih anak-anak. Baik, sudah tidak sabar dengan materinya. Sudah lama kita tidak bertemu melalui video ya. Bapak hanya kirim melalui foto-foto saja dan audio kemarin. Barusan ada suara Bapak ya. Sekarang Bapak tampilkan wajah Bapak dan audio juga beserta animasi-animasinya. Kita pakai video lagi. Alhamdulillah. Kita mulai. Nah, baik. Untuk pertemuan hari ini adalah pekan terakhir di minggu ketiga. Alhamdulillah subtema 2 sudah selesai, bahkan kita sudah masuk ke subtema 3 ya, pembelajaran ke-2 terakhir kali. Jadi insya Allah hari Senin pembelajaran ketiga. Maka dari itu kita akan mereview sedikit apa saja kita pelajari di subtema 1 dan subtema 2. Lanjut. Nah, Bapak turunkan dulu. Oke. Nah, apa saja yang telah kita pelajari di subtema 1 dan subtema 2? Anak-anak masih ingat tidak? Pertama kali Bapak perkenalan dengan anak-anak, kan Bapak minta untuk mengirimkan video ya. Jadi, dari video tersebut Bapak juga bisa berkenalan dengan anak-anak. Oh, ternyata Bang Davi itu seperti ini, Bang Owen itu seperti ini, siapa lagi? Kak Iza itu seperti ini ya. Jadi, Alhamdulillah, dari video tersebut jadi nampaklah wajah-wajah anak Bapak itu seperti apa. Alhamdulillah, saya senang sekali rasanya. Nah, di subtema 1 masih ingat ya, insya Allah mengenal keragaman budaya di Nusantara. Jadi anak-anak yang perkenalan tadi sekaligus menceritakan kebudayaan daerah asalnya. Selanjutnya mengenal segi banyak. Masih ingat ya, ada segi banyak dan bukan segi banyak. Seni Tangram ya, masih itu kalau di dalam matematika ya dikenal dengan istilah geometri. Jadi masuk ke dalam kumpulan materi yang dinamakan geometri. Geometri ini ya bahasanya tentang ini ya. Dominan memang bahasanya geometri adalah tentang bangun-bangun. Nah, nanti akan belajar lebih lanjut, lebih dalam lagi di SMP, MTS, seperti itu, sekolah tingkat menengah pertama. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, yang mana yang gagasan pokok? Apa itu gagasan pokok? Gagasan pendukung juga ya. Gagasan pendukung itu supporting material. Jadi ketika pokok atau inti dari suatu bahasan yang itu dinamakan gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung ya pelengkap atau penjelas, jadi supaya lebih detail, lebih komprehensif, lebih gamblang apa yang sedang dibahas. Rincian-rinciannya, ya itu dikenal dengan sebutan gagasan pendukung. Kemudian kita juga belajar permainan tradisional ya.
yang mana itu memupuk sportivitas dan membuat tubuh kita bugar. Apa itu? Gofak sodor dan benteng-bentengan. Ya, walaupun kita masih belum bisa bermain bersama-sama, mungkin anak-anak sudah pernah bermain, ataupun kalau belum, ya kita belajar dari situ dulu. Insya Allah kita bisa praktek bersama-sama kalau sudah memungkinkan. Saya juga tidak sabar ketemu anak-anak ya, tatap muka. Kemudian terakhir adalah bersatu dalam keberagaman. Ini yang Bapak analogikan atau gambarkan dengan sapu lidi itu ya. Insya Allah juga masih ingat. Nah, kemudian minggu ini kita kan masuk ke subtema 2 ya. Nah, subtema 2 kita belajar menggunakan busur. Hanya saja Bapak kan belum pernah memberitahu caranya seperti apa ya menggunakan busur. Insya Allah disinilah nanti akan saya sampaikan. Kemudian indera pendengar. Kita menyinggung itu ya tentang bunyi-bunyian atau suara. Ya kan apa namanya suara atau bunyi dapat kita dengar kalau ada apa? Media perantara. Jadi bunyi itu bisa masuk ke telinga kita dan terdengar sebagai oh ternyata itu bunyi motor, oh itu suara burung, oh itu bunyi air menetes, suara air menetes. Itu gara-gara ada media penghantarnya. Ya, apa saja kan ada 3, angin atau gas, kemudian cair, zat cair ya. Apa saja semua zat cair, bukan hanya air ya. Kemudian zat padat. Baik, itu untuk indera pendengar. Saya juga sepertinya menugaskan anak-anak untuk mengisi ya dari cara merawat indera pendengar, terus fungsi dari indera pendengar. Nah, itu akan kita kupas nanti juga di pertemuan ini. Insya Allah hari ini semua nilainya akan keluar ya, akan saya kirimkan kembali ke anak-anak semua terkait tugas yang pernah saya instruksikan. Kemudian membuat ringkasan, jadi gagasan pokok tadi ya, kita berbicara gagasan pokok, jadi yang inti-inti tadi, gagasan pendukungnya enggak usah, gagasan pokok yang inti-inti. Nah, kemudian itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita tambahlah, kita buatlah beberapa kata atau kalimat baru. Sehingga menghasilkan satu kesatuan yang dinamakan ringkasan. Jadi ringkasan itu benar-benar inti-intinya saja. Sehingga dapat memahamkan kita walaupun cuma baca ringkasan, itu udah kayak baca satu bacaan teks penuh panjang seperti itu ya. Itulah. Kemudian bekerja sama dan gotong royong. Jadi seperti pos ronda itu kan termasuk ke dalam kerja sama ya. Jadi kesepakatan dari masyarakat sekitar, masyarakat setempat untuk menjaga keamanan lingkungannya. Jadi banyak yang sudah dipelajari ya anak-anak. Masih ingat dengan materi-materi tersebut? Mudah-mudahan masih ingat ya, karena Bapak juga selalu insya Allah mereview kembali apa yang sudah dipelajari. Jadi supaya tidak hilang. Seperti anak-anak dalam hafalan ya, tahfidz kan juga harus dimurojaah, harus diulang-ulang seperti itu. Nah, sekarang Bapak mau bahas busur derajat. Pada sesi ini akan membahas cara penggunaan sekaligus mengoreksi hasil kerja. Nah, nanti Bapak juga sekalian mengoreksi hasilnya di sini. Anak-anak juga melihat nanti, oh ternyata jawabannya ini. Karena ada beberapa yang memang jawabannya sudah ada di layar ini nanti ya, di video ini. Menggunakan apa? Busur derajat. Jadi busur itu namanya nama sebuah alat ya, untuk mengukur sudut. Nah, cara menggunakan busur derajat. Jadi ini ada gambar busur. Nah, ini gambar busur yang ada di buku anak-anak ya. Jadi bentuknya itu setengah lingkaran. Kemudian ada garis-garis. Kemudian ada nomor-nomornya. Namanya skala ya. Itu indeksnya. 90-nya besar karena apa? Biasanya ini yang jadi acuan ya. Pokoknya identik kalau ini
tegak, ini berdiri ya, melancang gitu ya. Kemudian ini tidur, lurus. Nah, maka pasti kalau ada tegak, habis itu lurus, itu 90 derajat ya besarnya. Biasanya ada tanda di sini ya anak-anak ya. Sebentar, saya naikkan. Nah, pindah ke kanan. Jadi di sini kadang ada, saya pakai warna merah saja ya. Nah, di sini nanti di sudutnya itu ada ininya. Nah, pokoknya apapun gambarnya, kalau misalnya ada seperti ini, ya, nah kayak huruf L gini ya, itu melambangkan sudut siku-siku. Jadi otomatis langsung 90 derajat. Jadi itu adalah salah satu tips atau trik untuk menyingkat anak-anak dalam ya menjawab ya. Jadi tidak perlu diukur lagi, langsung oh kalau ada itunya 90 derajat jadi. Ya. Baik. Selanjutnya. Nah, kita ganti ke laser aja. Selanjutnya anak-anak harus ketahui dulu sebelum kita menggunakan menggunakan busur. Jadi di sana itu ada yang namanya kaki sudut atau sinar garis dan titik sudut. Mana yang kaki sudut? Inilah yang kaki sudut. Ini kaki sudut, ini juga kaki sudut, ini kaki sudut, ini kaki sudut, ini kaki sudut, ini juga kaki sudut. Jadi seperti gambar ini nih. Nah, di sini ada, kita masuk ke halamannya saja ya. Bapak indahkan dulu. Baik, sebentar. Nah, udah. Oke, ini nanti kita akan berselancar ke seluruh dunia ya. Tapi kita ke Indonesia dulu ya nanti. Nah, di sini dia. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya. Jadi, yang ini dinamakan kaki sudut ya. Kemudian yang ini, yang ujung ini, yang runcing, pokoknya yang di ujung himpitan antara kedua sinar garis ini atau antara kedua kaki sudut, inilah yang dinamakan titik sudut. Nah, ini yang diarsir ini, yang gelap adalah daerah sudut. Sampai di sini dapat dimengerti, dapat dipahami. Insya Allah bisa nggih. Kita kembali lagi. Nah, ke sini. Jadi Bapak ini gambarnya ambil dari situ tadi ya. Itulah. Kalau sudah tahu yang mana kaki sudut atau sinar garis dan titik sudut, maka kita langsung melangkah ke cara penggunaan busur. Busur derajat. Nah, ini ada video. Kita langsung ke sana saja ya. Langsung ke YouTube-nya saja. Ke tempat videonya berada. Jadi kita klik dulu ini. Nah, di sini sama ya, sama-sama kelas 4 videonya juga ada bapak-bapak yang menerangkan ya. Gitu. Ada Pak Guru yang menerangkan. Sebentar, ini akan saya share supaya suaranya juga terdengar. Nah, oke ya. Oke. Assalamualaikum adik-adik, semoga sehat selalu ya. Di video ini kita akan mengetahui bagaimana caranya mengukur sudut dengan busur. Kita cepatkan saja. Penting bagi kalian untuk ada di sebelah kiri dan kanan ini, yang nantinya pertama kalian tempelkan titik pusat. Nah, ketika akan mengukur suatu sudut, busurnya harus diposisikan ya lurus seperti ini ya, tidak melenceng. Jadi kanan kiri ini ya kan
kanan, ini kiri harus 0 ya. Jadi ini kalau misalnya anak-anak ingin mengukur sudut di kaki sudut ini, kita katakan ini CB ya. Jadi ya CB ini ya kan busurnya harus dipaskan, harus ditempatkan di kaki sudut CB. Apa yang ditempatkan? Ya ke angka 0-nya. Ya, jadi supaya dapat besaran sudut yang kita mau atau yang ini itu yang sedang kita ukur itu berapa supaya dapat hasilnya yang benar ya. Jadi seperti itu. Ini harus dirapatkan atau dipaskan ya. Jadi segaris seperti itu antara ini kan ini 0 ya. Nah, tidak boleh melenceng gitu ya supaya benar-benar akurat hasilnya. Pusat yang berwarna hijau, lalu kalian paskan garis 0 derajatnya pada sinar garis atau kaki. Nah, titik sudutnya itu dipaskan di ini di tengah-tengah sini ya. Masih ingat ya? Jadi kan apa namanya di sini ini kan tidak ada garis-garisnya ya. Nah, di sini itu tengah-tengahnya dipaskan dengan titik sudut dari bangun yang kita mau ketahui berapa besarnya ya, berapa besar sudutnya. Kalau misalnya mau mengukur dari AB bagaimana? Juga bisa, tinggal dipaskan saja titik sudutnya, kemudian busurnya juga dipaskan ya, sama-sama 0. Jadi nanti hasilnya juga bakal sama. Kaki Kita sudut. lihat dulu. Di sini kita pilih kaki sudut yang bawah. Setelah pas, kita lihat kaki sudut yang kedua. Nah, ini memilih kaki sudut yang bawah ya. Nanti dicoba kaki sudut yang di atas. Jadi harus pas dulu. Ya kan, ini kan 0 ya, sudah pas ya. Dan ini juga titik sudutnya di hijau-hijau, sudah pas. Sehingga berapa ini? Saya besarkan saja. Ini 30 derajat. Menunjukkan besaran 30 derajat. Jadi 30 derajat mengikuti garis 0 derajat yang kita tempel tadi. Sekarang coba mencari besar ukuran sudut ABC di bawah. Dijernihkan lagi ya. Pertama, paskan dulu titik pusatnya. Ini yang di atas nanti. Nah, jadi ini tadi kan di bawah. Ini yang di bawah ya. Kita pakai acuan kaki sudut yang di bawah. Kalau mau pakai acuan kaki sudut di atas juga bisa. Nih. Nah, juga bisa kita mulai dari kaki sudut yang kedua. Nah, Hasilnya pasti sama. dibalik ya, hasilnya pasti sama. Jadi harus 0 ini, ya kan disesuaikan ya, dipaskan dulu. Baru kita lihat deh satunya, kaki sudut yang satunya. Arahnya kemana ini? Oh, ternyata segaris dengan angka 30. Jadi itulah hasilnya. Ya, bukan ini ya, tapi yang ini. Yang di sini, yang dihitung berapa besar sudutnya. Nah, kalau garis lurus, Pak, bagaimana? Garis lurus, ya, anak-anak tinggal sesuaikan juga ya. Jadi, busur diletakkan ke garis lurus tersebut. Plek. Berikutnya, Nah, ketika garis lurus diukur dengan dengan busur, sebentar, gambar saya di mana ya? Tidak muncul ini. Saya munculkan gambar saya dulu. Nah, di sini saja ya. Jadi ketika anak-anak mengukur garis lurus menggunakan busur, ya, mati. Ini ya, kelihatan ya. Ya, oke. Ketika garis lurus ini diukur menggunakan busur, busurnya dipaskan. Jadi busur kan tadi seperti ini ya. Nah,
sama-sama 0 di sini, di ujung sini 0, di ujung sini kan juga 0. Jadi kalau garis yang lurus seperti ini berapa besar sudutnya? 0 derajat atau 180 derajat. Jadi kan tidak arah kemana-mana kan, kecuali kalau ini, ya kan ini kan di tengah-tengahnya ya misalnya. Terus habis itu ini kan busurnya. Kemudian yang kita ukur, sudut yang kita ukur itu gambarnya seperti ini. Nah, jadi berapa ini besar sudutnya? Jadi yang inilah yang misalnya ini 120. Ya, jadi seperti itu ya cara mengukur, terlebih untuk sudut yang lurus ya, garis lurus. Ya, sebenarnya garis lurus tidak perlu diukur juga. Jadi untuk membuktikan saja kira-kira garis lurus itu berapa derajat. Seperti itu. Pada dasarnya memang sudah paten ya, sudah benar-benar mutlak kalau garis lurus itu 180 derajat besar sudutnya. Kalau garis yang ini yang punya apa namanya? Nah, mempunyai sudut yang seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, yaitu yang perlu diukur menggunakan busur derajat. Saya rasa itu ya cukup. Kita lanjutkan kembali ke Tangram. Kita coba buat karya seni Tangram ya. Nah, silakan anak-anak buka website ini. Ini dibuka. Nah, di sini nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini bahasa Inggris ya anak-anak ya. Enggak apa-apa, bisa kok. Cukup anak-anak pilih saja. Ini ada banyak gambar di sini. Salah satunya yang kemarin Bapak jadikan ujian ya. Ini adalah gambarnya. Nah, anak-anak bisa berkreasi di situ. Bisa mencoba membuat Tangram itu seperti apa. Karena kan kita belum pernah praktik Tangram ya. Nah, silakan dicoba-coba dahulu bagaimana caranya. Ya, bagaimana cara membuat karya seni Tangram. Untuk saat ini kita masih menggunakan digital saja ya, online. Nah, ini tarik saja. Kalau mau diputar ini bisa, atau kalau mau dicerminkan diputar 90 derajat menggunakan ini. Nah, ya dicerminkan ya, seperti itu. Awalnya di sini, kemudian di sini jadinya kan. Nah, seperti itu. Silakan disesuaikan. Nanti kita bisa membuat kerajinan Tangram. Jadi ini kan ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu sudah jelas kalau ini adalah Tangram. Nanti hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti yang Bapak beri kemarin. Ini di sini ada contoh-contoh Tangram. Bentar. Bapak sudah pernah membuatnya. Nah, ini dia nih. Tangram yang pernah Bapak buat. Nah, untuk ujian kemarin ya, untuk evaluasi kemarin. Cara buatnya gimana? Setelah masuk ke web ini, anak-anak silakan susun. Nah, ini bisa disusun sedemikian. Jadi nanti tinggal ya dicoba saja ya. Ini sebelah mana, sebelah mana. Misalnya ini kapal saya buat. Nah, singkatnya nanti akan jadi seperti ini setelah kita menyusunnya ya. Kemudian setelah selesai menyusun, jangan lupa klik ini ya, gambar awan. Nah, ini yang di pojok sini. Download as PNG image. Diklik. Nah, kemudian ada di sini ya. Di komputer ataupun di HP. Tampilannya kalau di HP akan seperti ini. Jadi nanti tinggal diklik juga ini tombol download untuk mengunduhnya. Terus
Setelah keunduh, jadi anak-anak bisa memilih ini. Banyak sekali ya di sini macamnya. Nah, atau bisa gambar ini animal, itu hewan, geometri. Nah, atau yang lebih maju lagi ya. Ini gambar icon-icon yang ada di dunia juga ada nih. Washington, Sydney, ikan hiu, serigala, kalajengking, seperti itu. Ini untuk apa? Nah, ini untuk mengubah warnanya. Ini untuk mengunduhnya. Setelah diunduh, silakan. Nah, ini dia. Bagaimana sudah dapat dimengerti penggunaannya? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Silakan bisa bereksplor ya. Bereksplor saja terlebih dahulu untuk penggunaan tangramnya. Nah, ada tugas. Apa tugasnya? Jadi, dari tangram tadi ya, latihan dulu lah, latihan dulu. Silakan anak-anak pilih satu saja model atau gambar tangram yang banyak tadi ya. Kemudian coba diselesaikan. Dikumpulkan kapan? Hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Jadi besok. Masih lama ya. Jadi silakan Anda coba-coba terlebih dahulu. Jam berapa terakhir? Pukul 9. Ya, jadi waktu pengumpulan terakhir adalah pukul 9 malam. Perlu diingat ya. Nah, sekarang yang kemarin Bapak janjikan untuk melihat maps Google Earth. Sekarang kita lari ke sini, ke Google Earth. Ini kita, oke. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya anak-anak ya? Wah, ini adalah gambar dunia ya. Oke, sekarang kita akan menuju ke Maluku. Ini bisa diputer-puter. Nah, ini dia Indonesia, di bawah itu Australia. Kita dekatkan. Sudah mulai kelihatan ya Indonesia ya. Nah, Pulau Maluku di mana, Pak? Pulau Maluku di sini. Ini sini Pulau Maluku. Ada Maluku Utara, ada Maluku Selatan. Jadi Maluku Selatan itu, Maluku yang di bagian bawah adalah Ambon. Kalau Maluku yang di utara ini ada Ternate, adalah Buah Halmahera ya. Tapi tepatnya Pulau Halmahera. Kalau ini Pulau Seram. Sama-sama Maluku, hanya saja beda utara dan selatan. Utara bagian atas, utara bagian bawah. Di sini Pulau Seram namanya, di sini Pulau Halmahera. Pulau Seram bukan pulau yang menyeramkan ya, tidak. Cuma namanya saja. Oke, ya ini adalah Pulau Maluku. Di antara, ini adalah Provinsi Maluku ya. Di antara nih provinsi atau Pulau Sulawesi yang besar dan Pulau Papua nih, gambar ayam. Sebenarnya masih luas ya sampai belakang ini ya. Tapi yang belakang ini bukan bagian dari negara Indonesia. Ini sudah Papua Nugini. Sudah beda Papua. Baik. Itu adalah yang terakhir mungkin dari saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Itulah pertemuan pada hari ini anak-anak. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya yang diupayakan hasil dan mendapatkan yang terbaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Jika masih ada pertanyaan, silakan hubungi melalui WhatsApp ataupun bisa melihat kembali YouTube saya. Video-video sudah saya unggah di YouTube ya. Jadi bisa diulang-ulang terus tanpa harus menghabiskan memori. Kalau ada internet, ya memang kita butuh internet ya untuk saat ini ya. Sering banget kita tidak tidak terlepas dengan hal tersebut. Karena WA, orang tua, juga kontak kemana-mana, sekarang sudah menggunakan internet ya. Masih menggunakan pulsa, tapi agak jarang gitu ya. Lebih banyak dominan menggunakan internet. Maka dari itu, di YouTube itu sekalian anak-anak bisa belajar sambil menonton juga, seperti itu. Baiklah, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jawabannya dari penugasan kemarin. Nah, di sini ada indera pendengar ya, telinga. Nah, bagian-bagian telinga ini ternyata ada, bisa dilihat bersama-sama. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, hingga 13. Kita lihat ke bawah, 1 daun telinga ini ya. Ini daun telinga, kemudian yang kedua tulang martil. Yang ini, kemudian yang ketiga tulang landasan, yang keempat tulang sanggurdi, yang keempat ini. Kemudian yang kelima sebelah mana nih kelima? Tulang-tulang pendengaran. Berarti yang kelima tidak dimunculkan ya di sini ya. Lanjut ke keenam, saluran setengah lingkaran yang ini. Kemudian ketujuh, saluran setengah lingkaran atas. Yang ini lingkaran atas, yang ini lingkaran, yang setengah lingkaran yang nomor 6 itu. Kemudian yang nomor 8, saluran setengah lingkaran datar. Oh ini nih, yang 6 ini, satu rangkaian ini adalah saluran setengah lingkaran. Ya, lingkaran bawah. Kemudian ada saraf serambi nomor 9. Ini yang rambut-rambut. Kemudian 10, saraf rumah siput. Ya, ini yang seperti lurik-lurik ini. Ini rumah siput ya, nomor 12. Kemudian nomor 11, tuba eustachius, yang ini 12. Ya, ini yang menghubungkan antara telinga dengan mulut. Kemudian yang nomor 11 ya, nomor 12 itu serambi, yang ini rumah siputnya itu. 13 ini gendang telinga. Nah, yang kemarin sempat disinggung. Yang terakhir 14 liang dengar. Jadi ini adalah lorongnya ya, atau rongganya ya, untuk mendengar. Bagian-bagian telinga banyak. Fungsi telinga, daun telinga apa? Untuk menangkap suara dari luar. Kemudian diteruskan lewat lubang tadi menuju gendang telinga. Kemudian gendang telinga bergetar dan akhirnya diterima. Dari situ dikuatkan suaranya dulu, kemudian masuk ke ini tadi, saraf-saraf ya kan, diubah menjadi elektrik, kemudian nyampe ke otak, diterjemahkan sebagai bunyi-bunyian atau suara. Nah, cara kerja telinga, prosesnya ditangkap oleh daun telinga kita, kemudian di rongga itu ada gendang telinga, ya seperti yang diceritakan sebelumnya ya. Nah, anak-anak harus menjaga kesehatan telinganya, supaya ini nih, ada kelainan pada telinga. Tuli, congek ya. Kalau tuli ini tidak mampu mendengarkan bunyi atau suara. Ini bisa juga disebabkan karena adanya kerusakan gendang telinga. Dan kerusakan gendang telinga bisa terjadi kalau misalnya kita tidak berhati-hati dalam membersihkan telinga ataupun mendengar terlalu kencang, memakai headset terus-menerus. Nah, itu kurang baik ya. Jadi harus berhati-hati. Kemudian ada juga congek, itu penyakit telinga yang disebabkan oleh infeksi pada bagian telinga yang tersembunyi. Jadi ini disebabkan oleh bakteri, biasanya ini ada lendir-lendirnya, ada cairannya di dalam telinga ya. Memeliharanya seperti apa? Jadi agar tetap selalu sehat, kita harus membersihkannya secara teratur. Membersihkan dapat dilakukan dengan menggunakan benda yang lunak, seperti kapas pembersih. Jangan sekali-sekali membersihkan telinga dengan benda yang keras ataupun tajam ya, karena dapat merobek gendang telinga, itu bahaya sekali. Ya, seperti itu.
Baik, itu yang untuk halaman 103 ya. Kemudian untuk halaman sebentar. Kita buka yang tadi ya. Nah, yang lesson RB. Mengukur busur. Nah, di sini ya, tadi kita lihat bagaimana hasil dari kerjaan halaman 114 dan 115. Di sini sudah ada ya, ini masih iklan. Oke. Ini sudah sempat dibahas karena Assalamualaikum adik-adik, semoga Waalaikumsalam. ada pada buku paket tema 1 halaman 114. Nah, ini dia buku paket halaman 114 tema 1. Nah, Bapak full screen kan dulu supaya tahu mana yang menjadi jawaban. Dari sini. Di sini kita akan mencari sudut yang diberi tanda A. Nah, coba kalian perhatikan ya. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi besaran sudut yang ada pada titik A adalah 140 derajat. Oke, jadi yang ini yang di bawah pelataran itu yang tangga adalah 140 derajat. Sudah terjawab satu ya. Yang sisanya akan Bapak cari sendiri. Ya, jadi itu adalah mungkin bisa dicocokkan dengan jawaban anak-anak yang ada sekarang. Nanti tinggal Bapak periksa ya. Nah, coba kalian simak ya video berikutnya nih. Gimana adik-adik? Nah, kalau misalnya jawabannya ini semuanya persis, jadi betul ya. Jadi pahamkah kalian? Semoga paham ya. Amin. Baik, itu saja. Terima kasih untuk pembahasan dari penugasan. Silakan dicoba ya untuk yang seni tangramnya.